Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Anina Saheri. Kali ini kita coba membahas soal kepribadian khusus dan kita saling sharing. Jika teman-teman punya opini lain, teman-teman boleh menambahkan nanti ya. Dan kalau teman-teman tidak sepakat, teman-teman juga boleh memberikan opini teman-teman. Oke, di sini ada pernyataan mempertanyakan kebenaran isi kitab suci sama artinya dengan meragukan ajaran agama. Apakah teman-teman sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Di sini kita tidak tahu sistem penilaiannya apakah menggunakan Likert yang penilaiannya skornya itu adalah berurutan 4, 3, 2, 1. Apakah yang sangat setuju itu yang 4 atau sebaliknya yang sangat tidak setuju itu yang 4? Ya, berurutan ke bawah gitu. Atau ternyata menggunakan sistem acak, di mana ternyata poin yang tertinggi itu adalah misal yang tidak setuju, berarti yang setuju itu adalah yang terendah. Ya, kita tidak tahu. Nah, di sini kita hanya bisa menyatakan, kita coba bahas dengan cara memilih apakah dia negatif atau positif. Kalau dia negatif, kita artikan di sini tidak setuju. Kalau dia positif, kita artikan berarti kita setuju gitu ya. Pembahasan kali ini adalah terkait dengan pendapat saya. Teman-teman, saya ingatkan boleh mengkritisi pendapat saya ataupun boleh menambahkan argumen untuk memperkuatnya. Nah, kalau menurut saya untuk mempertanyakan kebenaran kitab suci ini sama artinya dengan meragukan ajaran agama, saya tidak setuju ya. Mengapa? Karena untuk saat ini banyak ya penelitian itu dilakukan mempertanyakan untuk kebenarannya, untuk pembuktian. Benar tidak sih? Misal, kalau di dalam Al-Quran itu ada dua aliran air ya, yaitu laut dan sungai, itu bisa saling tidak bertemu. Nah, dicari tahu nih, benar nggak sih gitu kan ya. Nah, ternyata benar. Itu bukan meragukan, tapi memang kita untuk melihat, menyaksikan, karena manusia ini kan berpikirnya terkadang butuh bukti nih gitu kan ya. Jadi bukan meragukan, tetapi memang melihat, untuk melihat, oh ternyata benar seperti itu. Jadi itu malah akan memperkokoh keyakinan kita, bukan membuat kita menjadi ragu. Itu pendapat saya ya teman-teman. Jadi saya tidak setuju untuk pernyataan ini. Oke, selanjutnya ada pernyataan kitab suci berisi jawaban semua permasalahan manusia. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kalau saya sangat setuju. Mengapa? Karena kitab suci itu adalah firman dari Tuhan, firman dari Allah untuk Al-Quran ya. Nah, jadi Allah tahu, Allah sudah mengatur semua hal yang terkait dengan manusia. Itu mengapa manusia itu adalah makhluk rohani dan juga jasmani. Nah, di situ Allah atau Tuhan itu sudah mengatur semuanya. Kalau ada masalah terkait rohani dan jasmani yang itu adalah tentang kehidupanmu, maka berpeganglah kepada kitab suci gitu. Jadi saya yakin kalau kitab suci itu berisi jawaban semua permasalahan. Nah, mungkin kalau yang beragama lain, mereka juga meyakini. Makanya kenapa ketika seseorang itu punya masalah, mereka itu mengadunya kepada Tuhan gitu. Kemudian menjadi lebih rajin membaca kitab sucinya atau berkonsultasi dengan ahli agama yang menurut mereka lebih pandai dalam menafsirkan kitab suci tersebut sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan hidup mereka. Ya, selanjutnya ada pernyataan tidak ada panduan hidup yang lebih sempurna dibandingkan kitab suci. Nah, kalau untuk saya di sini positif atau saya sepakat ya. Perihal setuju atau sangat setuju itu kembali ke teman-teman. Atau kita sependapat atau tidak, kembali ke teman-teman. Mengapa? Di sini saya melihat ada bahasa yang lebih sempurna. Menurut saya kitab suci karena itu adalah firman dari Tuhan, adalah pedoman dari Tuhan, maka itulah yang sudah sempurna. Namun untuk
pelaksanaannya itu akan dijabarkan dengan hukum-hukum yang ada di bawahnya. Nah, yang itu disesuaikan dengan keadaan dari masing-masing tempat atau masing-masing negara, atau juga kembali ke konteksnya, masanya, seperti itu ya teman-teman. Kalaupun kita merasa, oh ini tidak sesuai nih dengan keadaan kita, nah bukan berarti aturan yang ada di kitab suci itu cuma ada satu stak seperti itu. Karena apa? Karena agama itu akan selaras aturannya dengan kehidupan kita. Kalau aturan satu tidak sesuai, di dalam kitab suci itu pasti ada aturan yang lain gitu, yang itu mendukung kita sesuai dengan keadaan kita, begitu. Nah, kecuali yang tidak ada toleransi adalah tentang tauhid ya. Namanya tauhid itu ya kita bertauhid gitu. Tidak ada pengecualian tentang itu. Tetapi terkait dengan hablum minanas, ketika pun itu berbeda terkait dengan pandangan mereka, ya itu kita hablum minanas, hubungan kita tetap harus baik-baik saja dengan mereka. Nah, di sini saya juga berpendapat bahwa mengapa menurut saya tidak ada panduan hidup yang lebih sempurna dibandingkan dengan kitab suci, itu mengapa ketika penerjemahan kitab suci perlu penafsiran yang disesuaikan dengan konteks zaman dan tempat ya teman-teman, begitu. Jadi ketika pun ada hukum yang lainnya, yaitu adalah hukum yang memang mengatur lebih penjabarannya gitu teman-teman. Next, tidak ada hal yang lebih penting dibandingkan agama. Kalau di sini saya tidak setuju ya, negatif ya maksudnya. Nah, mengapa? Karena menurut saya ada hal yang lebih penting dibandingkan agama. Apakah itu? Ya ridho Allah itu sendiri gitu. Jadi saya berpendapat kalau agama ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan cara saya ridho itu seperti ini. Jadi yang terpenting menurut saya adalah ketika Allah itu membolehkan kita melakukan hal-hal, atau Allah itu ridho dengan hal yang kita lakukan. Itu sih teman-teman ya. Karena dulu pun Tuhan itu ridho ya ketika misal Islam belum turun nih, belum diperkenalkan oleh Nabi Muhammad secara menyeluruh gitu kan ya. Tapi ketika itu Allah atau Tuhan itu menurunkan kitab Zabur, Injil, Taurat gitu kan, agar menjadi pedoman. Nah di situ agamanya berbeda-beda, tetapi dengan melaksanakan ajarannya maka Tuhan ridho. Nah sampai sekarang Al-Quran turun dan sebagai kitab suci penyempurna untuk kitab suci sebelumnya, maka untuk saya pribadi saya merasa ridhonya Allah kalau kita melaksanakan ajaran agama yang itu tertuang di dalam Al-Quran itu sendiri gitu ya teman-teman. Selanjutnya, ilmu agama lebih penting dibanding ilmu umum. Nah kalau untuk ini saya positif lagi, setuju lagi. Mengapa? Karena ilmu agama, apalagi tentang ketauhidan gitu ya teman-teman, itu bahkan sejak bayi dikandung itu perlu dikenalkan sebelum dia belajar matematika, bahasa, IPS seperti itu. Nah kemudian ketika dia lahir, dari kecil pun dia perlu diajarkan ilmu agama, terutama tentang ketauhidan ya, tentang siapa Tuhannya, kemudian tentang berperilaku yang sesuai dengan kesopanan, kesantunan, yang itu diatur dalam ilmu agama. Karena kalau sudah ilmu agamanya bagus, nanti ke depannya ketika dia sudah punya ilmu-ilmu yang lainnya, apapun yang terjadi, dia sudah punya pegangan seperti itu. Jadi tidak khawatir seberapa banyak ilmu umum yang dia ingin pelajari, yang dia telah kuasai, dia punya prinsip terkait dengan dirinya terhadap Tuhannya. Gitu ya teman-teman. Jadi nih, misalkan dianya pejabat, dia menguasai banyak ilmu umum atau menguasai ilmu umum yang sangat mendalam.
Jadi dia bukan pejabat yang koruptor. Kenapa? Karena dia takut dengan Tuhannya. Mengapa? Karena dia sudah belajar tentang ilmu agama, bahwa bahwa Allah itu maha melihat, seperti maha mengawasi, begitu. Wallahu alam ya teman-teman tentang hal ini, karena bisa jadi mungkin seseorang sudah belajar nih ilmu agama, namun masih saja melakukan hal misalkan korupsi. Nah, di sini kembali ke integritas masing-masing ya. Dan jangan sampai hilaf sebenarnya, seperti itu. Thanks for watching, semoga bermanfaat, and remember to like, comment, share and subscribe this video, dan nyalakan lonceng notifikasi.